Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aira Madani dengan NIM M1D1200019. Di sini saya akan menyampaikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang pertama yaitu wujud, yang artinya ada. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada yaitu dengan terciptanya alam semesta beserta isinya. Selanjutnya yang kedua yaitu qidam, yang artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya tentu saja merupakan zat yang pertama yang mengawali segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya itu yang ketiga, baqo, yang artinya kekal. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu kekal atau abadi. Tidak akan binasa, tidak akan musnah, tidak akan mati karena tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang keempat, mukhalafatul lil hawadithi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta tentu saja akan berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang mampu menyerupai maupun menandingi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta yang mampu melakukan segala sesuatu dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu yang keenam, wahdaniyah, yang artinya tunggal. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu tunggal atau esa, yaitu satu-satunya Tuhan yang ada di alam semesta ini. Jika ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka binasalah semuanya. Yang ketujuh yaitu qudroh, yang artinya berkuasa. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini dan tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa menyangkal semua itu. Selanjutnya yang kedelapan yaitu iradah, yang artinya berkehendak. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup hanya bisa menerima takdir tersebut. Yang kesembilan yaitu ilmu, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Selanjutnya yang ke-10 yaitu hayyun, yang artinya hidup. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu hidup, tidak akan mati, tidak akan binasa, tidak akan hilang, dan tidak akan musnah karena tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu yang ke-11, sama, yang artinya mendengar. Maksudnya di situ maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar. Jadi tidak dapat kita sembunyikan apapun karena Allah itu dapat mendengar segala sesuatu di dunia ini, baik itu yang terucapkan maupun di dalam hati. Selanjutnya itu yang ke-12, basor, yang artinya melihat. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan darinya, baik itu di tempat yang tertutup maupun yang terpencil. Selanjutnya itu yang ke-13 yaitu kalam, yang artinya berfirman atau berkata-kata. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian menyampaikannya kepada Rasul dan Nabinya yang akan disampaikan kembali kepada kita sebagai umatnya. Yaitu selanjutnya yaitu yang ke-14, qadiran, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi kita hanya bisa menerima semuanya dengan lapang dada dan kita tidak bisa menyangkal karena semua hal yang ada di dunia ini merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu yang ke-15 yaitu muridan, yang artinya kehendak. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu telah ditetapkannya
jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mampu menolak takdir tersebut. Selanjutnya yaitu yang ke-16, aliman, yang artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tak ada satupun yang dapat menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Selanjutnya itu yang ke-17 yaitu hayyan, yang artinya hidup. Maksudnya di sini yaitu Allah itu ada, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah dalam mengawasi segala hambanya, mengawasi perbuatan dan tingkah laku hambanya, mengawasi segala perlakuan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mati. Selanjutnya yaitu yang ke-18 yaitu sami'an, yang artinya mendengar. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar semua ucapan, doa dan permintaan hambanya. Sebab Dia selalu mengabulkan segala doa dan permintaan hambanya di waktu yang tepat. Maka dari itu kita sebagai hambanya jangan pernah ragu untuk meminta dan berdoa kepadanya, karena semua itu didengar olehnya. Selanjutnya itu yang ke-19 yaitu basiron, yang artinya melihat. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah laku hambanya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Selanjutnya yaitu yang ke-20 yaitu yang terakhir, mutakaliman, yang artinya berkata atau berfirman. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, kemudian menyampaikan wahyunya kepada nabi dan rasulnya yang akan disampaikan kepada kita semua sebagai pedoman hidup kita. Itulah 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Adam, yang artinya tiada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mustahil tiada, karena Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Buktinya itu dengan terciptanya alam semesta beserta isinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, hudus, yang artinya baru. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat pertama yang memulai segala sesuatu yang ada di dunia. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal, bukan yang baru. Yang ketiga yaitu fana, yang artinya binasa. Maksudnya di sini Allah itu binasa. Tentu saja sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya kekal dan abadi dan tidak ada akhir baginya. Yang keempat yaitu mumatalatuhu lil hawadith, yang artinya sama dengan ciptaannya. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta tentu saja akan berbeda dengan makhluk ciptaannya. Lagi pula tidak ada yang dapat menyerupai dan menandingi keagungannya. Selanjutnya yaitu yang kelima, qiyamuhu bi ghairi, yang artinya berdiri dengan yang lain. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun dan tidak tergantung oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sang pencipta yang dapat melakukan segala sesuatu di dunia ini dengan sendirinya. Bahkan hidup dan mati kita pun tergantung di tangannya. Selanjutnya itu yang keenam, yang ta'addud, yang artinya lebih dari satu. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, satu-satunya Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari satu. Jika lebih dari satu, maka binasalah dunia ini. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu ajzun, yang artinya lemah. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Jadi tidak mungkin Allah itu lemah, karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya itu yang kedelapan, yaitu karohah, yang artinya terpaksa. Tidak mungkin sekali Allah Subhanahu wa taala itu terpaksa, karena
Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Selanjutnya yang ke-9 yaitu jahlun, yang artinya bodoh. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tidak tertandingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang tidak tertandingi dan tidak terbatas oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu maut, yang artinya mati. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya hidup. Dia hidup, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah mati, dan tidak akan musnah, karena tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu yang ke-11 somamun, yang artinya tuli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin memiliki sifat tuli, karena Allah itu Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, dapat mendengar segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baik itu terucap di mulut maupun di dalam hati. Selanjutnya itu yang ke-12 yaitu ama, yang artinya buta. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara kasat mata maupun tidak. Jadi mustahil sekali jika Allah Subhanahu wa taala itu buta. Selanjutnya yaitu yang ke-13 yaitu bakamun, yang artinya bisu. Allah Subhanahu wa taala mustahil bila ia bisu, karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dan menyampaikan firman-Nya kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya yaitu yang ke-14 yaitu kaunuhu ajian, yang artinya keadaannya lemah. Maksudnya di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu lemah, padahal tidak mungkin Allah itu lemah, karena Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya yaitu yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan, yang artinya keadaannya yang maksud saya yang ke-15 yaitu kaunuhu karihan, yang artinya keadaannya yang tidak menentukan. Allah Subhanahu wa taala tentu saja mustahil memiliki sifat ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak atau memiliki kehendak atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selanjutnya itu yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan, yang artinya keadaannya yang bodoh. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan tidak tertandingi oleh siapapun. Maka dari itu tidak mungkin Allah memiliki sifat ini. Selanjutnya yaitu yang ke-17 kaunuhu mayitan, yang artinya keadaannya yang mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin memiliki sifat ini, karena Allah Subhanahu wa taala itu hidup, tidak pernah lengah, tidak pernah tidur. Jadi dia selalu mengawasi segala gerak-gerik, tingkah laku, perbuatan, kelakuan semua hambanya yang ada di dunia ini. Selanjutnya yang itu yang ke-18 kaunuhu al-somma, yang artinya keadaannya yang tuli. Sifat ini mustahil sekali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar segala ucapan, doa, permintaan oleh hamba-hambanya. Yaitu selanjutnya yang ke-9 yaitu 19 yaitu kaunuhu a'ma, yang artinya keadaannya yang buta. Sifat ini tidak mungkin sekali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat segala gerak-gerik, kelakuan. Selanjutnya itu yang ke-20 kaunuhu abkam, yang artinya keadaannya yang bisu. Sifat ini mustahil sekali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan firman-Nya dalam Al-Qur'an, kemudian menyampaikan wahyu kepada rasul dan nabinya
yang kemudian akan disampaikan kepada kita. Itulah 20 sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulnya. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu as-sidik, yang artinya benar atau jujur. Maksudnya di sini yaitu segala perbuatan, perkataan yang disampaikan maupun dilakukan oleh Rasul merupakan hal yang benar dan jujur. Karena tidak mungkin sebagai seorang Rasul tidak melakukan kebenaran dan kejujuran. Selanjutnya yaitu yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Sebagai seorang Rasul tentu saja harus memiliki sifat ini, karena mereka diberi tugas untuk menyampaikan firman dan wahyu yang mereka terima. Maka dari itu mereka harus memiliki sifat amanah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Sebagai seorang Rasul tentu saja mereka akan menyampaikan firman yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai seorang Rasul mereka harus memiliki sifat ini. Selanjutnya itu yang keempat, yang terakhir, yaitu fatonah, yang artinya cerdas. Sebagai seorang Rasul mereka harus memiliki sifat ini karena mereka akan menghadapi segala rintangan yang berat. Maka dari itu mereka harus memiliki kemampuan dalam menyusun taktik strategi untuk menyampaikan atau menyebarkan apa yang diterima mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Selanjutnya yaitu 4 sifat mustahil yang dimiliki para rasul, yaitu yang pertama al-kizib, yang artinya dusta. Tidak mungkin sekali para rasul memiliki sifat ini karena segala perbuatan dan ucapan mereka itu semuanya benar dan jujur. Jadi sebagai seorang rasul tentunya mereka tidak mungkin berdusta. Selanjutnya yaitu yang kedua al-khianat, yang berarti berkhianat. Sebagai seorang rasul tidak mungkin mereka berkhianat karena mereka selalu menyampaikan segala wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga al-kitman, yang artinya menyembunyikan. Sifat ini juga tidak mungkin dimiliki oleh para rasul karena mereka selalu menyampaikan segala sesuatu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berita baik maupun berita buruk. Selanjutnya yaitu yang keempat al-baladah, yang artinya bodoh. Sifat ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh rasul karena sesungguhnya menjadi seorang rasul haruslah memiliki kecerdasan. Mereka harus mampu menyusun strategi taktik dalam menghadapi segala sesuatu. Meskipun pada awalnya mereka tidak dapat menulis dan membaca, namun mereka memiliki siasat yang sangat hebat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.